Oke, halo semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat-sehat ya dimanapun kalian berada. Bagus ya koneksinya, semoga aja selama berjalannya diskusi online kali ini aman-aman aja koneksinya. Oke, jadi balik lagi nih ke disko atau diskusi online-nya LBH Apik Jakarta. Nah, sekarang itu kita mau ngebahas tentang tantangan bagi transgender di wabah COVID-19. Oke, sebelumnya kenalin dulu, aku Sasa. Senang banget kali ini aku bisa dampingin teman-teman semua di sini untuk ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita yang pastinya keren banget nantinya. Nanti kita bakal telepon narasumber kita kali ini dan kita bakal bicara banyak, ngobrol-ngobrol banyak, dan beliau akan ngasih banyak informasi dan pengetahuan juga buat kita semua. Oke, jadi balik lagi nih, tema disko kali ini adalah tantangan bagi transgender di tengah wabah COVID-19. Nah, seperti kedengeran ya suara aku ya? Oh, ya ampun. Sinyalnya ini gimana Ya sih? ampun, sinyalnya jelek banget ya. Ya ampun, Iya. lagi hujan di rumah. Oke. Terus gimana? Mana tuh ya kan? Oke, yang work from home Kak, tentang work from home. Oh, work from home. Nah, kalau dikatakan work from home, bekerja dari rumah loh. Teman-teman transpuan kan kerjaannya di luar rumah. Bagaimana teman-teman mau work from home? Apa yang mau kerjain di rumah? Pekerjaan rumah memang setiap hari mereka kerjakan. Kami kerjakan seperti mencuci, ngepel. Ya itu termasuk work from home. Tapi kalau dikatakan work from home, siapa yang mau gaji kami di dalam rumah? Nggak ada. Siapa? Karena kan kami tidak ditanggung negara kehidupannya, pembiayaan hidupnya. Tidak ada yang menanggung. Kalau kami berdiam di rumah, bekerja di rumah, apa yang mau dikerjakan? Pekerjaan rumah ya emang setiap hari dikerjakan. Tapi kalau work from home digaji pemerintah, siapa yang mau menggaji? Nggak ada. Gitu loh. Iya bener banget ya, karena kan banyaknya teman-teman transgender tuh bekerjanya di luar rumah ya Kak. Jadi Iya, di luar. ini nggak aku untuk teman-teman ya. Tidak berlaku sama sekali. Oke, kalau misalkan dari ya Halo. Oke. Tadi sampai work from home ya. Terus kalau dari pengaduan tentang diskriminasi saat COVID-19 seperti apa, apakah meningkat atau justru menurun? Ya mungkin jawabannya kemarin ada beberapa kejadian sih di tempat mejeng teman-teman. Itu terjadi ada pelemparan seperti telur busuk, terus pelemparan buah busuk, batu dan lain sebagainya. Itu terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Terus kemarin juga pas saat ada pembagian sedikit bantuan dari koalisi CRM. Halo Mbak Sasa, kedengeran nggak sih? Kedengeran? Nggak kedengeran? Aduh, Sasa nggak ada suaranya. Oh, tuh. Berarti kok ada ya Mbak Zuma. Nah, kalau masalah diskriminasi di tengah wabah COVID ini, saya rasa ada beberapa kejadian sangat diskriminasi, seperti kejadian pelemparan buah busuk, telur busuk, dan batu segala macam di Pangkalan, dan juga di saat kemarin ada sedikit pembagian sembako dari koalisi CRM. Nah,
emang ada himbauan tidak boleh mengumpulkan massa, tapi karena teman-teman transpuan Kota Depok itu tinggalnya berjauhan, saya ada inisiatif kemarin tuh mengumpulkan teman-teman di suatu tempat, yaitu di kontrakan saudari Intan. Nah, acara pun saya percepat. Nah, ketika sudah mendekati selesai, tinggallah beberapa orang termasuk saya. Nah, di situ kemudian ada datang satu orang yang mengatakan dia menanyakan, ada apa ini Pak? Maaf Pak, saya bilang ini hanya pembagian sembako dan sudah selesai. Bilang gini, ngapain kumpul-kumpul di sini? Kalian nggak takut mati apa segala macam? Iya Pak, maaf, acaranya udah selesai dan ini kita mau bubar, saya bilang gitu. Oke, cepat pergi gitu kan, agak setengah kasar. Nah, saya jawab, Pak, ini udah selesai dan kita mau pergi. Kita tahu kok gitu. Kita nggak boleh ada keramaian dalam seperti ini. Terus dia jawab lagi, Kampung Lio tidak boleh ngumpul tempat-tempat bencong-bencong. Saya agak sedikit emosi sih sebenarnya mendengar kata-kata itu. Tidak boleh ngumpul tempat bencong-bencong. Nah, sekarang gitu loh, apa mereka mendata teman-teman saya yang tinggal di situ terdampak dari COVID ini? Kalau ada bantuan, apakah teman-teman saya di nomor satu kan dalam hal ini? Tidak kan gitu loh. Saya mungkin kemarin itu hanya diam karena takutnya terjadi kalau saya teruskan, teman-teman akan diusir di situ. Dampak dari COVID ini banyak sekali ya. Kita tidak bisa bekerja, terutama transpuan. Transpuan kan banyak bekerja di salon, terus freelance makeup. Banyak acara-acara yang diundur, banyak acara-acara yang di-cancel. Kriminalisasi itu bahkan sih ya sering terjadi gitu loh. Masih kami juga nggak tahu ini keberlangsungan dari entah itu apa lockdown, entah itu PSBB atau apa, nggak tahu ini sampai kapan akan berakhir, dan kami sangat menantikan keterpihakan oleh pemangku kebijakan ataupun para donatur untuk melangsungkan kehidupan kami ini bagaimana, karena sekarang kami sudah tidak bisa bekerja, sudah berhenti total. Mungkin teman-teman pengamen dan teman-teman pekerja seks juga tetap keluar, tapi aku tidak tahu mereka dapat atau enggak. Mungkin yang pekerja seks mungkin dapat 1 atau 2 orang, tapi mungkin itu tidak akan mencukupi kehidupan teman-teman. Halo, Mbak Sasa, apakah kau mendengarku? Kalau masalah ditanya ada atau tidak bantuan yang didapat diakses kawan-kawan transgender, nah, kalau masalah bantuan dari pemangku kebijakan terkait statement beberapa hari yang lalu dari Presiden Jokowi, saya rasa itu kembali ke petugas RT dan petugas RW setempat. Apakah mereka mendata teman-teman saya yang tinggal di wilayah mereka untuk mendapat bantuan? Karena beredar kabar di Depok sendiri yang terdata di setiap RT itu cuma 4 orang. Dan ini
sangat meragukan sekali bahwa teman-teman kami akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selama ini kami hanya mendapat bantuan dari para donatur, dari personal seseorang, terus dari koalisi CRM, Sanggar Suara, GWL INA, terus Arus Pelangi. Bantuan-bantuan itu yang seperti yang sudah saya salurkan. Kalau bantuan dari pemerintah, dari pemangku kebijakan, kami sangat meragukan untuk mendapatkan itu karena ada banyak masalah di situ. Mungkin teman-teman tidak akan mungkin mendapatkan bantuan itu karena teman-teman kebanyakan tidak mempunyai identitas, kartu identitas, terus selalu dinomor sekiankan, apalagi dalam situasi seperti ini, pandemi COVID-19 ini, semua orang merasa terdampak. Terkait bantuan itu saya rasa nggak mungkin didapatkan. Ya, karena kan nggak mungkin seorang petugas RT itu mendata teman-teman saya sendiri. Apalagi ya baru-baru ini ada kasus kawan kita Mira ya, seorang transpuan yang dibakar oleh preman di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Nah, saya sempat menonton videonya. Itu sangat ngenes banget ya ngelihatnya, di tengah kulit yang terkelupas, terbakar, terus dia berusaha untuk minum air di tengah bibir yang jontor. Saya membayangkan bahwa itu adalah sebuah potret gambaran seorang transpuan yang tidak berdaya, yang berjuang untuk hidup di tengah masyarakat Indonesia yang seperti ini. Nah, itu adalah tamparan keras buat kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan kasus ini, karena kalau tidak sampai selesai, Indonesia akan sangat malu banget, karena berita ini sudah diliput oleh New York Times dan lain-lain, bahwa di situ mereka menjelaskan berdasarkan asesmen dari kepolisian bahwa mereka ada ketidaksengajaan dalam untuk membakar Mira, tidak punya niat untuk membakar Mira, tapi kan di situ sudah ada niat untuk membeli bensin, dan itu menurut saya itu sudah terencana gitu loh. Saya nggak membayangkan seorang Mira dikeroyok oleh 5 orang, terus dipukulin, disiram bensin. Itu menyakitkan banget ya. Saya lihatnya, saya lihat video aja itu nangis. Dia begitu kuat gitu loh. Di tengah kulit yang terkelupas, cuman ditonton orang. Terus dia berusaha untuk minum. Tidak terlepas dia kriminal atau enggak, selama itu tidak terbukti, seharusnya lebih baiknya dibawa ke kepolisian ya. Saya rasa itu tidak sebanding, tidak sepadan. Kalaupun dia mengambil, itu tidak sepadan banget dengan harga nyawa yang harus dilepas sama dia. Saya kalau ingat ngeliat video itu sedih banget.
Rasa itu sakit banget gitu loh. Mira itu kan gambaran transpuan yang hidup di Indonesia, yang di tengah ketidakberdayaan oleh sistem. Dia mau kerja apa? Selain kerja, selain nyebong kan nggak bisa. Akses sekolah nggak bisa. Pendidikan mungkin juga rendah. Keterpihakan pemangku kebijakan nggak ada. Hidup transpuan di Jakarta, di Indonesia itu seperti hidup di alam liar. Tidak ada yang peduli. Teman-teman yang bekerja sebagai pengamen, pekerja seks, itu adalah hanya untuk cara bertahan hidup di tengah gempuran keadaan yang seperti ini. Nggak ada pilihan lain. Tidak ada keberpihakan untuk mengangkat komunitas ini supaya berdaya, supaya dihargain orang. Itu tidak ada. Saya harap siapapun yang mengawal kasus ini, mengawal kasus Mira ini, harus dikawal, ditanyakan, karena kasus ini harus selesai, karena kalau tidak selesai, yang kami takutkan adalah akan ada Mira-Mira yang lain yang diperlakukan seperti itu. Pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Tidak boleh ada tawar-menawar dalam kasus ini. Itu manusia loh. Terlepas dia dari transgender atau enggak. Bukankah manusia katanya ciptaan Tuhan yang paling mulia? Allah yang paling mulia. Tapi kalau manusia saja sudah dianggap binatang, di mana letak kata mulianya? Di tengah pandemik seperti ini, kehidupan kami sangat sulit. Banyak teman-teman saya yang mengeluh salon sepi, nggak ada pengunjung. Terus yang bekerja salon di mal-mal diliburkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Kami nggak tahu sampai kapan pandemi ini dan himbauan-himbauan pemerintah akan melakukan hal ini. Sampai kapan kami nggak tahu. Untuk saat ini, kami sudah tidak bisa bekerja. Sudah tidak ada pekerjaan sama sekali, terutama saya. Saya berprofesi sebagai freelance makeup. Semua pekerjaan saya di-cancel karena ada larangan-larangan tidak boleh ada mengumpulkan massa seperti wisuda, kawinan, dan lain-lain. Semua pekerjaan saya sudah terbatalkan semua. Saya tidak ada pekerjaan. Mungkin saya hanya akan menggunakan sisa-sisa tabungan yang ada di tabungan saya untuk bertahan hidup. Sebenarnya keluarga aku sudah mengajurkan untuk pulang ke rumah. Tapi kembali di tengah wabah seperti ini, saya tidak mungkin pulang. Karena ada rasa ketakutan sendiri juga buat saya jika saya membawa virus itu ke rumah. Saya akan menulari abang saya, kakak saya, dan keluarga saya. Lebih baik saya bertahan di sini. Tapi kami sangat meminta kepada pemerintah, langkah apa yang sebenarnya yang sudah dilakukan?
langkah-langkah apa yang sudah diberikan untuk memerangi dampak dari corona efek ini. Kalau dibilang ada bantuan, kami nggak yakin kami akan mendapatkan bantuan itu atau enggak. Karena ada banyak masyarakat yang merasa miskin, merasa tidak berdaya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau dikatakan dapat atau enggak, saya ragu, sangat ragu banget teman-teman akan dapat. Karena kembali kepada RT RW-nya, mereka mendata teman-teman saya, kah dimasukkan oleh warganya yang terdampak atau enggak. Karena kalau di Depok sendiri sudah beredar kabar bahwa di setiap RT itu hanya 4 orang yang didata dari dampak COVID ini. 4 orang itu siapa? Mungkin, saya nggak tahu. Mungkin ya yang didata itu temannya, keluarganya, atau apa. Enggak. Saya nggak yakin kalau mereka mau mendata teman-teman transpuan dijadikan warga yang terdampak. Saya sangat meragukan itu. Nah, teman-teman Depok, teman-teman komunitas Warna Sehati sangat membutuhkan bantuan berupa sembako atau mungkin uang tunai, karena ada keresahan sendiri juga buat teman-teman sekarang. Selain perut, ini juga bayar kontrakan, terutama kontrakan lah, bayar tempat tinggal. Itu gimana? Itu menjadi suatu kepusingan sendiri buat teman-teman, karena pemilik kontrakan tidak pernah mau tahu itu. Mungkin dia hanya memberi keringanan 1 bulan. Mungkin itu kalau yang baik dia akan memberikan keringanan penundaan, mungkin penundaan pembayaran. Tapi kan itu harus tetap dibayar. Listrik, lain-lain. Makan dan tempat tinggal itu menjadi persoalan utama bagi buat teman-teman transpuan. Kalaupun ada donasi, teman-teman yang ingin memberikan donasi, teman-teman boleh DM saya. Saya juga baru belanja itu dari teman-teman sahabat kita dan Sri Kendes. Mereka sudah tadi pagi transfer saya sejumlah uang, tolong didonasikan kepada teman-teman. Ya, mungkin itu cukup untuk 3 hari atau 4 hari. Di situ ada beras 2 liter, terus minyak, teh, gula, mama lemon, mie, dan segala macam. Itu yang akan saya bagi-bagikan kepada teman-teman komunitas di Depok yang terdampak. Semua terdampak, rasa terdampak, ketakutan karena pemberitaan setiap hari selalu menggambarkan bahwa jumlahnya selalu meningkat. Kematian meningkat, sementara yang sembuhnya sedikit. Yang positif makin banyak, yang meninggal semakin banyak. Sebenarnya harusnya pemerintah lebih men-share tindakan apa saja sih yang sudah dilakukan. Sebaiknya itu lebih yang harus dipublikasi itu seperti itu gitu loh. Jangan ada larangan, himbauan tapi tidak ada solusi. Seharusnya mereka bekerja sampai bawah, bahwa kalaupun ada bantuan itu tepat sasaran atau enggak. Tepat sasaran atau enggak. Itu yang lebih penting menurut saya daripada selalu men-share berita-berita yang selalu menakutkan. Karena kalau orang kecil kan percaya nggak percaya virus itu ada atau enggak. Karena emang nggak kelihatan gitu loh. Apalagi teman-teman transpuan. Kalau tidak bekerja, tidak keluar rumah, tidak ngamen, tidak nyebong, siapa yang mau kasih makan? Nggak ada yang mau menanggung. Kalaupun mati juga, ya mungkin ya teman-teman ya kalau urusan mati urusan belakang ya, tapi urusan Tuhan yang menentukan segala umur itu.
Tapi kan teman-teman nggak bisa bekerja di tengah wabah seperti ini. Mungkin sebelum adanya larangan-larangan keluar rumah, mungkin teman-teman di tempat mangkal mungkin masih bisa ada satu dua orang mungkin yang menggunakan jasa mereka. Tapi di tengah orang ketakutan seperti ini, mungkin tidak ada orang juga yang keluar. Tidak ada yang keluar. Nah, teman-teman pengamen juga kemarin itu dapat laporan bahwa mereka ditimpukin batu oleh beberapa anak sekolah, pelakunya anak sekolah. Mereka ditimpukin batu di daerah Depok situ, daerah Mampang. Pelakunya anak SMP membawa motor. Nah, kembali ke sebelum pandemi COVID ini kan Depok sendiri sekali banyak masalah seperti statement-statement pemerintahnya yang sangat diskriminatif, memojokkan. Ini akan melahirkan banyak-banyak kebencian-kebencian di akar rumput, di akar bawah. Kebencian-kebencian yang seperti ya yang teman-teman saya alamin gitu loh. Di pangkalan mereka ditimpukin buah busuk, dilemparin air kencing, dan segala macam. Saya rasa tidak ada kok seseorang yang ingin hidupnya terhina. Semua orang pengen hidupnya lurus, baik, berguna buat orang, tanpa cacat, gitu. Kami sangat ragu, teman-teman transgender menjadi rentan ya karena emang teman-teman kan bekerjanya di luar rumah. Di luar rumah, dia harus setiap hari keluar rumah untuk mendapatkan duit, untuk menyambung hidupnya. Tidak bisa work from home. Work from home apa yang dikerjain? Kami tidak digaji oleh pemerintah, kami tidak dibiayai oleh pemerintah, tidak ditanggung pemerintah. Bahkan kami yang memberikan bantuan ke pemerintah. Kami membayar pajak. Dengan memarkir motor di mall, kami ikut membantu pemerintah. Kami membeli barang, apapun itu pajaknya masuk ke pemerintah. Tapi keberpihakan pemerintah nggak ada. Selalu dinomor sekiankan. Kondisi di Depok ya, kondisinya hampir sangat sebelum wabah ini pun emang kami sudah harus berperang, harus berargumen, harus melawan ketidakadilan, stigma, diskriminasi dari pemangku kebijakan sampai level bawah pun sudah kami rasakan gitu loh. Seperti cemoohan di sosmed maupun di AP itu sangat meningkat, apalagi ditambah di tengah pandemi COVID ini kami sudah tidak bisa bekerja. Teman-teman di salon banyak yang salonnya sepi, pegawai salon, teman-teman yang bekerja sebagai pegawai salon sudah diliburkan.
Kalau ditanya banyakkah kawan-kawan transgender yang tidak mendapatkan bantuan karena ada kendala diskriminasi atau stigma, ya mungkin itu sangat banyak sekali ya, kembali ke itu tadi. Kalaupun mendapatkan bantuan dari pemerintah yang katakanlah dana desa, mungkin dana desa hanya berlaku di desa. Tapi kalau di daerah perkotaan Jabodetabek ini saya sangat menyaksikan bahwa teman-teman transpuan itu akan mendapat bantuan, karena saya sangat menyaksikan sanksi banget gitu loh kalau ada ketua RT yang mendata teman-teman transpuan sebagai yang paling terdampak dalam COVID-19 ini. Saya acungin jempol, saya datengin deh itu orang kalau emang ada gitu loh. Karena di Depok sendiri sudah beredar di grup bahwa yang dapat itu satu RT itu cuma 4 orang. Kami sebenarnya sudah mencari bantuan donasi segala macam, melalui saya mencoba menghubungi beberapa orang secara personal. Tapi kalau saya juga sudah melayangkan, sudah kirim email ke Mbak Yenti dari Pitra, dan dia juga akan meneruskan ke Wahid Foundation, walaupun sampai sekarang kami belum mendapat jawaban. Untuk masalah makan, mungkin teman-teman masih bisa 2-3 hari, 4 hari ya, mungkin kembali ke kebutuhan sekarang teman-teman transpuan itu adalah, selain adalah sembako untuk menyambung hidupnya, urusan perut, dan juga sekarang yang menjadi kepusingan mungkin adalah tempat tinggal, listrik, dan lain-lain. Saya nggak tahu, mungkin kalau ini akan diperpanjang, himbauan dan larangan pemerintah ini akan diperpanjang, saya nggak tahu teman-teman harus gimana. Saya juga gak bisa membantu satu persatu. Saya juga mungkin akan mencari solusi untuk mencari bantuan kemana. Mungkin kalau tukang kontrakannya baik, ya mungkin dia akan memberikan penundaan pembayaran. Tapi kan belum tentu, tidak semua pemilik kontrakan baik. Kalau penundaan juga harus tetap dibayar. Nah, kalau yang tidak, apakah teman-teman harus terusir dari tempat tinggalnya di tengah wabah seperti ini? Ya, teman-teman yang mau berdonasi bisa DM saya, nanti saya akan memberikan nomor rekening pribadi, karena kalau rekening Warna Sehati sendiri kami belum secara kelembagaan kami belum mempunyai legalitas karena kami mungkin terpaut dana kali ya untuk melegalkan komunitas kami. Jadi dalam hal ini masih menggunakan rekening pribadi saya untuk mendonasikan. Berapapun sumbangan yang diberikan kami sangat menerima. Kami tidak melihat dari angka yang disumbangkan, tapi kami lihat dari ketulusan. Berapapun angka yang diberikan kepada kami akan kami salurkan, akan saya berikan kepada teman-teman yang berhak mendapat bantuan, yang memang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Kalau saya sih biasanya nyebutnya teman-teman itu bukan pekerja seks, tapi pekerja lepas, pekerja serabutan. Ya mungkin hari ini dia bekerja, besok enggak, besoknya lagi bekerja, besok enggak. Ya seperti itulah gitulah. Saya berharap ke depannya gitu loh, ada keterpihakan pemerintah, pemangku kebijakan, atau suatu lembaga yang benar-benar peduli kepada teman-teman transpuan gitu loh, memberikan pendidikan, skill bagaimana untuk
menjadi mandiri atau menjadi pengusaha atau berjualan, sehingga akan mengurangi pekerjaan teman-teman sebagai pekerja seks. Mungkin menurut aku seperti itu. Kalau pekerja seks adalah pilihan terakhir buat teman-teman, karena saya mungkin teman-teman merasa tidak nyaman bekerja sebagai pekerja seks, bekerja di luar rumah, menjadi pengamen, jadi pekerja seks, tapi kan tidak ada punya pilihan lain. Tidak punya pilihan lain untuk bekerja sektor informal, tidak bisa. Identitas nggak ada. Kadang itu sangat menyulitkan gitu loh. Kami sangat membutuhkan sekali, khusus untuk di Depok, saya lagi mencari suatu lembaga yang akan membantu kami untuk melakukan pelatihan skill seperti makeup atau membuat kue, atau emang ada suatu lembaga yang akan memberikan kami alat-alat salon, dan salon itu akan dikelola oleh teman-teman transpuan. Dan ini menurut saya akan mengurangi teman-teman yang bekerja atau yang hidup di jalanan. Hidup di jalanan itu sangat keras, sangat susah. Ada banyak kejadian sebenarnya hidup di jalanan itu. Tapi mau tidak mau ya teman-teman harus hidup di jalanan, karena nggak ada pilihan gitu loh. Nggak ada keterpihakan, nggak ada dukungan dari pemerintah dalam hal ini. Mereka selalu mengeluh, teman-teman transpuan itu hanya bekerja sebagai pekerja seks, pengamen, atau enggak jadi penghibur buat tertawaan. Tapi mereka tidak pernah menawarkan solusi. Mereka tidak pernah memberikan lapangan pekerjaan. Keterpihakan mereka tidak ada. Jadi susah, apalagi di tengah wabah seperti ini. Untuk teman-teman transpuan ataupun yang bukan transpuan, kami adalah sama. Kami manusia juga. Terlepas kami berbeda dari kalian, hargain karena kita berbeda itu sangat indah menurut saya. Tidak harus sama kok semuanya gitu loh. Contoh aja seperti Indonesia. Indonesia itu kan ada dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam budaya, suku, kulit, budaya, warna, makanan. Kenapa kita tidak bisa menghargai teman-teman transpuan? Iya, buat orang yang melihat transpuan itu manusia aneh, nggak usah dilihat anehnya deh. Transpuan itu sama kok gitu loh. Manusia juga punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada penghakiman bahwa dia salah, menyimpang dari kodrat atau apa. Kita semua sama. Kita semua ciptaan Tuhan. Cuman kami diciptakan berbeda mungkin dari kalian. Kalau kalian diberikan fisik yang bagus, pekerjaan yang bagus, kenapa kalian tidak coba membantu kami jika kami berbeda, membutuhkan bantuan dari kalian. Teman-teman transgender di luar sana, semangat, jangan takut buat mencari kebenaran. Tanyakan,
Jangan takut bila bila tidak ada keadilan yang teman-teman rasakan. Pokoknya perjuangan kita masih panjang. Jangan takut untuk berbuat baik. Bila tidak ada keadilan, kita harus melawan. Minimal kita harus bereaksi lah ketika kita tidak merasakan keadilan yang kita dapatkan. Pokoknya buat teman-teman transpuan khususnya dan teman-teman transgender, jangan lupa berdoa dan saling berkomunikasi kepada satu sama yang lain kalau ada apa-apa, karena masalah kalian adalah masalah kita bersama, masalah kita sama. Jangan, kalau ada masalah apa-apa, jangan dipendam, coba diceritakan kepada teman. Kita mencarikan solusi, jalan keluar jika ada masalah. Aku nggak tahu. Aku tidak membuka di note untuk orang-orang di luar sana. Transpuan itu manusia juga kok, gitu loh. Transpuan itu manusia juga, nggak beda jauh dengan kalian. Kami juga manusia yang butuh dihargai, butuh sosialisasi, butuh dihargai, dihormati dan lain-lain. Terlepas itu kami transgender atau apalah menurut kalian, menyimpang kayak melanggar kodrat atau apa, biarkan itu urusan kami dengan Tuhan. Manusia tidak berhak menghakimi dia salah atau enggak, dia benar atau enggak. Itu kita di bumi ini sama sebagai ciptaan Tuhan, hak dan kewajiban kita sama. Jadi hargai kami sebagai manusia, hormati kami. Itu saja kok, gitu loh. Tidak dicibir, tidak dicimooh, tidak dikata-katakan bencong pada saat lewat, waria atau bisik-bisik ketika kami lewat. Itu kami sudah sangat bersyukur. Ketika kalian tidak mentertawakan, tidak mencemooh, tidak bisik-bisik depan kami, itu menurut kami itu sudah suatu penghargaan. Ya, terima kasih sekali LBH Apik sudah coba membuka diskusi online ini, walaupun sinyalnya kurang bagus ya, mungkin karena cuaca. Mungkin nanti akan kita sambung kembali diskusi online ini. Kami di Depok sendiri sekali lagi membuka donasi kepada teman-teman, atau teman-teman bisa mengirimkan masker, hand sanitizer, karena sampai sekarang belum ada dari pemangku kebijakan untuk membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat. Saya belum mendapatkan info itu. Di setiap RT, setiap saya tanya belum ada, apalagi teman-teman saya belum mendapatkan yang pembagian masker atau apa. Bahkan menurut saya sosialisasinya pun sangat kurang ya.
dampak dari COVID ini. Mereka tidak pernah memberikan sosialisasi tentang bagaimana penyakit ini, penularannya gimana, kenapa kita harus menjaga jarak terhadap orang, terus apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita luar rumah, terus protokolnya seperti apa, itu tidak pernah didapatkan, tidak pernah diberikan secara langsung oleh petugas-petugas RT. Kita hanya selama ini mendapatkan berita-berita seperti itu hanya di TV, hanya melalui broadcast WhatsApp, terus dan lain-lain. Nah, hal-hal yang seperti itu seharusnya menjadi tanggung jawab mereka dalam mensosialisasikannya, tapi tidak pernah kami dapatkan gitu loh. Apalagi kayak pembagian masker gratis, hand sanitizer itu nggak ada sama sekali. Nah, jika teman-teman mau berdonasi, bisa DM saya di Instagram. Berapapun angkanya, kami sangat terima. Kami tidak melihat dari angka yang diberikan, tapi kami melihat dari ketulusan Anda untuk menolong komunitas kami di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih juga LBH Apik yang sudah memfasilitasi diskusi online kali ini. Maaf ya semua yang nonton tadi kalau agak melo-melo, karena saya terus terang emang sangat sedih banget gitu loh kalau ketika saya melihat video yang beredar dari Mira itu. Aduh ya Allah, ngenes banget ngeliatnya. Terus sampai nangis pokoknya ngeliatnya. Maaf kalau tadi saya agak-agak nangis, emosional banget, karena emang aduh ngenes banget ngeliatnya gitu loh. Nggak manusiawi, tidak ada harganya sama sekali sebagai manusia. Jadi saya emosional banget gitu loh. Jadi keinget-inget video yang beredar itu. Terima kasih untuk hari ini, Sasa. Sebenarnya cerita sedikit ya, aku tanya. Kalau ada yang bertanya kenapa hari ini aku pakai kebaya, karena sebenarnya jauh sebelum pandemi COVID-19 ini, hari ini aku itu sebenarnya ada undangan dan aku rencananya pengen pakai kebaya ini di acara undangan. Cuman karena di tengah wabah ini undangannya pun batal, makeup job aku juga di cancel dan lain-lain. Akhirnya aku berinisiatif memakai kebaya hari ini. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah menonton acara diskusi online ini. Walaupun banyak kendala seperti sinyal nggak bagus, mungkin lain kali mungkin ada diskusi lanjutan tentang banyak bahasan yang hari ini belum selesai, mungkin akan kita bahas selanjutnya. Semoga teman-teman ada sedikit mendapatkan gambaran dari tentang keadaan teman-teman transpuan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Terakhir sekali, kami sangat membutuhkan bantuan donasi dari teman-teman yang peduli kepada kami, entah itu berupa apapun akan kami terima, berapapun angkanya akan kami terima. Kami tidak melihat angka dan tidak melihat apa yang diberikan, tapi kami melihat ketulusan teman-teman kepada komunitas transpuan. Selamat sore semuanya. Terima kasih.